Serasa tidak habisnya membicarakan kemuliaan bulan Ramadan di bulan Syawal sekalipun. Waktu taklim sebelumnya di zuhur saya menyampaikan tentang judul 1 Syawal, Ramadan dan Silaturahim. Sepertinya saya membicarakan ini sampai sebulan pun masih kontekstual, masih memiliki nilai yang luar biasa, masih relevan dengan kehidupan sehari-hari. Mengapa? Ya, saya ulangi lagi, saya ringkas. 1 Syawal atau Syawalan atau halal bihalal berhubungan dengan Ramadan, berhubungan dengan silaturahim. Apa maknanya? Apa maksudnya? Ya. Di beberapa pertemuan yang lalu saya sampaikan bahwa kemuliaan bulan Ramadan ini sangat besar, sangat luar biasa bagi yang paham, ya, karena nggak semua orang paham, nggak semua orang terpanggil. Apa kemuliaan pertama? Mengutip dari Ustadz Adi Hidayat, bisa di-share di manapun tuh, ya. 1, kemuliaan bulan Ramadan itu bulan di mana amalan dilipat gandakan pahalanya, dilipat gandakan. Sebesar apa? Hanya Allah yang tahu. Amalan sepele bisa jadi besar sekali, hanya Allah yang tahu. Kemuliaan pertama. Syamuli wa ana adzibi, syamu adalah puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Kita nggak tahu balasan Allah, kasih balas berapa. Kemuliaan pertama itu nggak ada di bulan lain, di amalan lain nggak ada. Yang kedua, asyamu junnah, puasa sebagai perisai, ya, benteng. Kita nggak mudah hidup di akhir zaman ini untuk lepas dari kemaksiatan, mata, telinga, tangan, nggak mudah. Tapi dengan puasa insya Allah terbentengi. Kemuliaan yang ketiga adalah bulan penuh ampunan. Nah, ini juga ampunan sangat dahsyat. Sebesar apa kita punya salah? Al-insanu ma'alul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Sebesar apa kita salah? Punya dosa, punya kejahatan sebesar apa? Segunung, selangit. Di ayat innallaha yaghfiru dzunuban. Yaghfiru dzunuba jami'an. Semua yang Allah ampuni. Kurang apa lagi? Kemuliaan bulan Ramadan. Maka ada syaratnya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan dengan penuh iman dan ihtisab, saya lebih mengatakan ini ihtisab, maka akan dijamin diampuni semua dosanya, pemutihan. Nah, kata ihtisab ini yang menarik. Berapa ahli tafsir mengatakan ini ihtisaban itu ikhlas, penuh keikhlasan. Yang lain penuh pengharapan. Saya kurang puas dengan pengertian ini, karena dari kata bahasanya hasaba yuhasabu hisaban, ihtisaba ihtisaban adalah proses pembaharuan diri. Itu isinya dari Ramadan adalah bulan tempat amalan untuk pembaharuan diri, atau tajdidun nafs, tazkiyatun nafs, pembersihan diri, pembaharuan. Bisa nggak kita melakukan pembaharuan di bulan Ramadan? Nah, itu lihat di bulan Syawal, ada bekasnya tidak? Kalau perasaan kita sama saja, datar, ada masalah dengan perasaan hati kita, ada masalah, ada penyakit dalam hati kita. Ya, pasti ada masalah, ya, karena nggak ada bekas. Ramadan, puasa, sahur, puasa, buka, taraweh, sahur, buka, terus menerus, rutinitas. Ramadan hanya rutinitas tahunan. Itu yang saya rasakan 46 kali, 46 tahun. Saya sekarang umur 47 tahun, saya merasakan itu. Padahal saya di lembaga ini, saya merasakan 46 tahunan merasakan seperti itu.
nggak ada rasanya, sama datar. Baru tahun ini setelah digembleng sama Kiai Abah Hamidan di awal-awal Ramadan tentang pentingnya Ramadan, kemuliaan Ramadan, terus diluhur dari luhur asar, nggak tahu maghrib juga, terus yang saya lihat di luhur asar terus, hari pertama, hari kedua, tiga sama terus sampai mungkin seminggu. Saya kebuka, masya Allah, astagfirullah, saya 46 tahun ngapain ya, 46 kali Ramadan tuh hasilnya apa? Dari bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, Allah sudah kasih buka kemuliaan itu, keutamaan itu. Puasa pun tidak. Saya juga jujur kemarin nggak puasa Sya'ban, nggak puasa Rajab, puasa Senin Kemis tetap. Tapi kan ini konteksnya puasa Rajab, Sya'ban. Kemuliaan untuk saya sedekah niat Rajab, kemuliaan ambil saya sedekah untuk, nggak ada begitu. Saya puasa untuk Rajab, bulan kemudian Sya'ban, nggak ada begitu. Jadi kemuliaan di bulan Rajab, bulan Sya'ban nggak saya lakukan kemarin. Untung di awal Ramadan Kiai geber, terbelalak, masya Allah. Nah, untuk apa? Nanti di bulan Ramadan, karena kita nggak tahu kapan kita akan ketemu Ramadan. Siapa yang menjamin? Siapa yang menjamin? Di dalam Ramadan ada satu malam yang khairu min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Lewat saja. Karena manusia al-insanu ma'alul khata' wa nisan, temannya salah dan lupa, wa khairul khata' at-tawabun. Waktu bukan hadis. Mungkin hadisnya lemah, tapi di wa khairul khata' at-tawabun. Kullu bani Adam khata', setiap bani Adam khata'. Salah, maka khairul khata' at-tawabun. Itu yang sahih. Ada korelasi, jadi kuat jadinya, ada sambungannya. Maka siapa kita, apapun kita, amalannya kita adalah tepat kalau kita melakukan pembaharuan. Khairul khata'at tawabun, perbaikan, taubat, perbersihan. Sholatnya bagaimana sebelum Ramadan? Jujur tuh makna saya enggak kurang seperti tadi insya Allah sempurna. Kemarin belum sempurna. Di bulan Ramadan saya mulai tumakninah sholat diperbaiki. Ya, bacaan sholat dipahami, bacaan Quran ya, kalau makharijul huruf, sifatul huruf udah sebelumnya. Yang saya tingkatkan kemarin, jumlah khataman yang tadinya 1 khatam menjadi 2 khatam, langsung digeber. Padahal sekali baca 1 juz itu lelah, kadang ngantuk, kadang kemana-kemana, lembar keberapa sudah ngalor gitu, sakit ngantuknya. Bulan-bulan yang tapi nggak, bismillah, bulan ini semangat untuk pembaharuan diri, tasdidun nafs. Akhirnya alhamdulillah lebih, malah 2 khataman lebih. Nah itu kita yang tahu persis kan, kita kelemahan kita ada di mana, setan masuk dari pintu mana, kita yang tahu Pak. Kita lebih paham, bukan orang lain. Setan menggelincirkan kita itu, subhanallah ya, iblis keluar dari surga itu masalah sepele loh. Padahal dia al-muqarrabin, orang yang paling dekat sama Allah, yang amalnya paling besar, paling banyak, paling terdepan, imam, malaikat, harus terlempar dari neraka hanya karena satu amalan sepele. Apa? Sujud doang. Udah sujud aja kenapa sih? Tapi itulah sesuatu yang kita anggap sepele. Coba kita periksa sahabat kita, orang tua kita, orang yang kita sayangi, orang yang bermasalah di sekitar kita. Kadang-kadang hanya masalah sepele loh. Susah banget sih untuk ikhlas, ridho, lemas. Maka lanjutannya silaturahim tadi. Jujur saya sudah 4 tahun di Bekasi itu, ada sesuatu yang ketua DKM pengganti saya ada berseberangan, ada satu ganjelan tuh 4 tahun. Tapi hari ini saya leburkan dakwah keberkahan Ramadan, hubungi telepon. Jadi orang-orang yang kita berseberang telepon gitu loh, yang berseteru telepon, kunjungi silaturahim. Bisa nggak kekuatan itu ya? Syawal, Ramadan, silaturahim, satu paket. Dendam, kebencian,
permusuhan dengan saudara-saudara itu. Coba, nggak menjamin ulama, kiai, pimpinan pesantren belum tentu Pak bisa mengatasi ini Pak, belum tentu Pak. Itu kemuliaan Ramadan. 1 Syawal sudah diberikan ancaman. Ada 2 versi hadis. Malaikat Jibril ketika Nabi mau naik mimbar, 1 tangga bicara amin, naik tangga kedua amin, naik ketiga amin. Beliau ngomong amin, 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 amin. Setelah selesai, sahabat tadi ketika naik amin, amin, apa maksudnya Rasulullah? Tadi saya ketika tangga pertama, malaikat Jibril berdoa. Versi yang pertama, malaikat Jibril berdoa, ya Allah, di 1 Syawal ini, di bulan Syawal ini, kalau ada orang yang memutus tali silaturahim, ya Allah, yang masih memendam permusuhan, yang masih memendam seteru, yang masih dongkol dengan saudaranya, ya Allah, tolak seluruh amalannya. Amin. Yang doa malaikat Jibril, yang mengaminkan Rasulullah. Coba, amalan sia-sia. Wa qadun ilmal amalin faja'u haba'an mansura. Kami hadapkan amal mereka, kita hempaskan, kami hempaskan, tidak ada sedikit pun yang tersisa. Coba bayangkan. Lalu yang kedua, ya Allah, anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya, yang masih mendendam kepada kedua orang tuanya, yang masih menyakiti, mendolimi kedua orang tuanya, yang cuek, yang gak peduli sama kedua orang tuanya, ya Allah, tolak amalannya ya Allah. Kiai sekalipun, pemimpin pesantren siapapun, kalau durhaka sama orang tuanya, tolak. Ustadz sehebat apapun. Amin. Nah yang ketiga, ini mungkin sepele. Ya Allah, kepada orang-orang yang ketika menyebut namamu baginda ya Rasul Muhammad, nggak mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, nggak bersolawat, tolak juga. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Ini versi yang pertama. Versi yang kedua saya menemukan dari khutbah Kiai Haji Zainuddin MZ. Jadi kalau benar dan salah ya Kiai Haji Zainuddin almarhum Zainuddin. Yang pertama sama malaikat Jibril, tapi tadi yang pertama adalah anak yang durhaka kepada kedua orang tua, ya, amin. Nah yang kedua, istri yang durhaka kepada suaminya. Sehebat apapun amalan istri, tahajudnya, sedekahnya, dermawannya, baik sholat macam-macam seluruhnya, baik tahajudnya semuanya, tapi durhaka sama suaminya, tolak. Ya Allah, kata Rasul, amin. Nah yang ketiga sama nilai silaturahim. Amin. Jadi ini silaturahim itu penting Pak, ya. Makanya saya sampai ibunda saya ketika saya ngasih ceramah di kalangan keluarga, sampai minta dituliskan kembali, ya. Saya tuliskan dan saya share untuk jadikan wasilah seluruhnya yang membacanya, agar mulai tahun Ramadan tahun depan dari bulan Rajab, Sya'ban itu sudah siap seluruh keutamaan, lakukan aman Rajab, Sya'ban sampai hanya apa? Senang Pak, kalau ada Sya'ban timbul rasa senang. Tapi akhir Ramadan sedih, itu perasaan sahabat. Nah kalau kita nggak ada perasaan datar-datar saja, Masya Allah. Ya. Mudah-mudahan kita semua bisa diberikan umur, ya, sampai Ramadan ke depan. Amin. Amin. Ya. Dan bisa melaksanakan persiapan dari bulan Rajab. Allah membarik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balina Ramadan. Apa itu doa itu? Apakah nggak ada artinya? Berapa kali Ustadz ngomongin doa itu datar-datar saja. Doanya iya tapi amalannya nggak ada di bulan Rajab, bulan Sya'ban. Itu satu paket Pak. Rajab, Sya'ban, Ramadan satu paket. Makanya ada doa ini, ya.
kita sampaikan, mudah-mudahan kita nyampe di bulan Ramadan depan dan kita bisa menjalankan seluruh amalan di bulan depan, dan di bulan ini sampai Ramadan depan ya kita berusaha semaksimal mungkin, walaupun nggak tahu Ramadan seperti apa, tapi paling tidak sudah mulai latihan ya, latihan menahan dari segala hal yang dilarang oleh Allah, yang dibenci oleh Rasulullah, dibenci oleh Allah, kita tinggalkan, yang disayang, dicintai, dilakukan, itu saja. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Al-haq murad falat takunan muntarin, segala kebenaran dari Allah, segala kesalahan dari saya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.